kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Baskana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, insya Allah hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu Maskana. Siapa nih hari ini coachingnya? Hari ini bersama dengan Ibu Baik. Ibu Baik jadi coachingnya. Oh, oh ya, sama dengan Ibu Baik ya coachingnya. Oke, berdasarkan hasil kesepakatan kita, kalau hari ini saya akan melakukan observasi ya, dan di sini saya akan berperan sebagai observer. Namun sebelum Ibu Ana melakukan coaching dengan Ibu Sulastri, kita bincang-bincang dulu nih. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan berkaitan dengan coaching nanti. Ya. Namun sebelum itu saya jelaskan dulu nih rubrik penilaian saya dari observasi saya hari ini, yaitu rubriknya ini berkaitan dengan yang pertama, apakah pelaksanaan coaching nanti itu, apakah Ibu Ana sudah menjalankannya sesuai dengan alur belum? Seperti itu Bu Ana ya. Kemudian yang kedua, nanti juga saya akan bagaimana Ibu Ana akan memberikan pertanyaan berbobot pada Ibu Baik Sulastri. Kemudian yang ketiga itu bagaimana Koci Ibu nanti merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Ana yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya pun mungkin nanti akan melihat kesesuaian Ibu dengan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu berkaitan dengan kemitraan, prosesnya kreatif, kemudian kemampuan Ibu untuk memaksimalkan kompetensi coaching. Jadi ya, untuk pertanyaan pertama saya, kira-kira apa nih persiapan Ibu Ana dalam melaksanakan coaching nanti? Persiapan saya dalam coaching nanti tentunya saya saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana prinsip coaching dan seperti itu, Bu.
Oh, sudah bagus sekali ya persiapannya. Dari proses coaching nanti, kira-kira apa nih yang ingin Ibu Ana kembangkan? Kompetensi apa gitu? Iya, sebenarnya dari tiga kompetensi ini sih sebenarnya saya ingin mengembangkan semua. Akan tetapi mungkin di coaching hari ini mungkin saya akan mengembangkan kompetensi bagaimana mendengarkan dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, seperti itu, Bu. Oke, jadi seperti itu Bu Ana ya. Dari kompetensi itu, kira-kira apa nih yang ingin Ibu Ana capai dari hasil coaching nanti? Ya, tentunya bagaimana saya menggali apa namanya menggali eh, permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching, kemudian bagaimana coaching menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menemukan menemukan penyelesaiannya dari coach sendiri. Oke, baik Ibu, semoga nanti tercapai ya apa yang Ibu inginkan. Mungkin untuk pra-coachingnya sampai di sini dulu Bu ya. Silahkan nanti lakukan proses coachingnya sambil saya amati ya Bu. Ya, Sambil Bu. saya amati proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Baik Sulastri. Sekarang silahkan Ibu lakukan proses coachingnya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Mas Kana. Ya, sama-sama. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Iya, Bu Baik, kenapa lesu sekali nih? Semangat dong. Iya, Bu. Ya, gimana kabar Bu Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi ada sedikit, ada yang kepikiran nih, Bu. Oh iya, terlihat jelas sekali di raut wajah Bu Baik ya. Baik, seperti yang saya lihat, mungkin Ibu Baik ingin mengeluarkan apa namanya unek-unek atau masalah yang dihadapi. Boleh Bu Baik? Baik, Bu Ana. Terima kasih atas waktunya. Ibu mau mendengarkan sedikit keluh kesah dari saya. Bukan keluh kesah sih, tapi sedikit sesuatu yang ingin saya sampaikan, Bu. Begini. Tadi waktu pembelajaran di kelas saya, Bu, saya melihat biasanya anak-anak siswa saya itu peserta didik saya itu sangat antusias sekali dalam pembelajaran, Bu. Tapi kenapa akhir-akhir ini mereka terlihat agak kurang antusias, Bu? Apalagi tadi ketika saya mengajarkan pembelajaran matematika, mereka terlihat sekali kurang antusiasnya, Bu. Kurang aktif lah. Berarti anak-anak yang kurang aktif ya di dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, kira-kira apa sih yang Ibu ingin dari percakapan kita ini, tujuan dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu Baik harapkan dari apa yang kita bicarakan sore ini? Yang saya harapkan pertama mungkin saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini dan kemudian mungkin ada langkah-langkah yang memang seharusnya saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik saya, Bu. Eh, dari permasalahan peserta didik Ibu, menurut pengamatan Ibu Baik sendiri, apa sih penyebab dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelas saat ini? Kalau menurut saya yang saya lihat tadi pagi, Bu, kebetulan tadi pagi pembelajarannya matematika, Ya. saya melihat murid saya ini waktu pembelajaran itu kan dia kurang terlalu aktif ya. Yang saya perhatikan itu mungkin cara penyampaian materi saya kurang eh, baik. Saya menggunakan metode ceramah. Kemudian saya juga
berikan video pembelajaran, namun pada saat video pembelajaran mereka terlihat antusias sekali, namun ketika saya memberikan latihan, kemudian saya menjelaskan sedikit di papan tulis, terlihat sekali mereka tidak seantusias yang tadi. Eh, ya baik, Bu Baik sudah melakukan pembelajaran dengan berbagai apa namanya metode. Kemudian dari permasalahan atau kondisi yang saat ini, kira-kira ideal yang seperti apa yang Ibu ingin capai? Kalau menurut saya, Bu, ya, idealnya seorang peserta didik yang antusias dalam belajar itu dia bisa menyimak setiap apa yang kita bahas, kemudian setelah diberikan tugas mereka itu bisa menjawabnya dengan tepat atau meskipun tidak tepat, tetapi mereka sangat antusias sekali ketika diberikan tugas-tugasnya, lalu kemudian dari raut muka mereka, mereka terlihat senang ketika pembelajaran. Nah, mungkin seperti itu menurut saya kalau peserta didik yang aktif pembelajarannya, Bu. Ibu Baik sudah menjelaskan tadi, kemudian kira-kira dari pencapaian Bu Baik ini, kira-kira skala dari 1 sampai 10, eh, Ibu Baik sekarang ada di skala berapa kalau dilihat dari angkanya? Kalau menurut saya dari skala 1 sampai 10 terlihat sekali sekitar di angka 5, Bu. Ya, masih di angka 5 ya, Bu Baik ya. Kira-kira menurut Bu Baik, dari pengalaman Ibu Baik ini, kira-kira apa langkah-langkah atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau menurut saya, Bu, karena tadi saya memberikan mereka video pembelajaran, di mana di video pembelajaran tadi ada sedikit cerita permasalahan seputar kehidupan sehari-hari, di mana ada cerita tadi tentang berhitung, menghitung telur ayam yang mereka ternak. Itu ada seorang anak dan ayahnya sedang memanen telur di rumahnya. Nah, itu dia hitung. Nah, mungkin menurut saya dari pengalaman yang tadi, dari video pembelajaran yang saya tampilkan, anak-anak ini mungkin akan antusias apabila saya menggunakan metode atau media pembelajaran yang menggunakan benda konkret, Bu. Ya, baik Bu Dewi. Bu Dewi sudah menunjukkan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan Ibu. Nah, setelah Ibu melakukan percakapan hari ini, eh, apa yang akan Ibu lakukan dari masalah tersebut? Hmm, dari permasalahan yang saya hadapi tadi, saya jadi berpikir, Bu, bagaimana seandainya setiap pembelajaran itu, jika ada pembelajaran menghitung seperti matematika itu, alangkah lebih baiknya saya menggunakan benda-benda konkret untuk menunjang proses pembelajaran saya dan menggunakan media-media yang lebih variatif lagi selain benda konkret. Mungkin saya juga akan menggunakan media yang lainnya seperti media gambar dan lain sebagainya. Ya, baik. Kira-kira Bu Baik, kapan ini Ibu akan menerapkannya kepada siswa-siswa? Karena ini sifatnya sangat mendesak, jadi besok pagi juga nanti malam saya akan berusaha saya akan belajar tentang materi dulu, nanti malam tentang apa yang akan saya sampaikan besok kepada anak-anak, dan saya akan menyiapkan kira-kira nih, kalau pembelajaran ini, benda konkret apa yang harus saya siapkan, atau media apa yang cocok untuk pembelajaran yang ini. Begitu, Bu. Oh iya, Secepatnya. baik ya. Tadi Bu Dewi akan melakukannya besok ya. Eh, baik, Bu Dewi, kira-kira apakah ada komitmen dari Ibu agar rencana ini bisa berjalan lebih baik lagi?
Oh, kalau komitmen mungkin saya akan meminta bantuan rekan sejawat yang lain, Bu. Misalkan contohnya teman-teman KKG saya, teman sesama guru kelas 1, saya akan minta bantuan mereka. Kebetulan kami bergabung dalam satu grup WA, di mana nanti di grup WA itu kami akan saling sharing. Saya akan, terutama saya akan meminta pendapat mereka bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik, yang bervariasi, yang kreatif, agar peserta didik menjadi termotivasi dan menjadi aktif dalam pembelajaran. Ya, baik Bu Dewi. Semoga apa yang direncanakan berjalan dengan baik terkait dengan media-media agar anak-anak aktif dalam pembelajaran. Kemudian setelah melakukan perbincangan ini, bagaimana perasaan Bu Baik saat ini? Perasaan saya menjadi lebih tenang, Bu, ternyata apa yang selama ini saya alami itu kalau saya pendam sendiri jadinya kan tidak menemukan solusi, dan ketika kita berbicara alhamdulillah jadi timbul ide-ide baru, atau apa yang sudah saya jalani dahulu mungkin saya lupa. Nah, ketika dalam pembicaraan ini jadi ingat, oh iya begini. Akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, baik. Setelah melakukan perbincangan yang seru ini, akhirnya Bu Baik bisa menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang Bu Baik hadapi. Oke, baik Bu Baik. Terima kasih atas waktunya. Senang sekali bisa ngobrol sama Bu Baik. Mungkin kita akhiri perbincangan kita pada sore hari ini karena mengingat waktu ya. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ana. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Bu Baik. Iya, senyumnya manis sekali nih Bu. Kayaknya proses coachingnya berjalan lancar nih. Iya, alhamdulillah karena perbincangan yang sangat asik, bagaimana kita saling berbagi, kemudian bagaimana coach menemukan langkah-langkah ataupun jalan keluar dari Terus, permasalahannya, begitu Bu. ya, alhamdulillah. Kita lanjut observasi kita hari ini ya Bu. Ya Bu. Tadi kan saya sudah melihat, mengamati tentang proses coaching yang Ibu Ana dan Ibu Sulastri lakukan ya. Nah, di sini bagaimana nih perasaannya sekarang setelah melakukan proses coaching tadi, Bu? Ya, perasaan saya tentunya senang ya Bu, bagaimana saya melakukan coaching bersama Ibu Baik, yang dimana saya bisa coaching ini berjalan dengan lancar ketika saya menggunakan prinsip-prinsip coaching maupun menggali ide-ide permasalahan dengan menggunakan alur cerita. Iya, iya bagus sekali Bu ya. Kira-kira menurut Ibu Ana dari proses coaching tadi apa yang sudah baik Bu? Yang sudah baik, seperti yang saya bilang tadi, saya melakukan coaching ini sesuai dengan alur cerita yang dimana saya menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, menurut saya dengan menggunakan alur cerita ini, coaching yang saya lakukan sudah berjalan dengan baik, Bu. Iya, betul sekali Bu ya. Ibu Ana ini ternyata diam-diam sudah bisa menjadi coach yang luar biasa nih menurut saya. Terus yang ingin dikembangkan lagi apa nih Bu? Tentunya saya masih ingin mengembangkan 3 dari kompetensi inti tadi itu, Ibu. Bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh, dan mendengarkan dengan rasa. Iya, jadi yang ingin Ibu kembangkan itu yaitu bagaimana mendengarkan dengan kesadaran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa Bu ya.
Iya. Oke, kira-kira tindak lanjut yang ingin dilakukan setelah coaching itu apa, Ibu? Tentunya saya akan terus mengembangkan eh, saya akan terus mengembangkan potensi-potensi setelah melakukan observasi ini. Saya sudah mengetahui kekurangan saya di mana, kelebihan saya di mana. Tentunya kekurangan-kekurangan ini akan menjadi penyemangat saya untuk mengembangkan potensi yang ada di diri saya. Begitu, Bu. Luar biasa sekali Bu Ana ini. Semoga menjadi coach yang lebih profesional lagi Bu Ana ya. Baik Amin. Ibu, dari hasil pengamatan saya tadi, saya juga memiliki beberapa catatan dari hasil observasi saya ini. Yang pertama, Ibu tadi sudah melakukan coaching, itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian tadi Ibu juga sudah menanyakan tujuan dari coaching tersebut. Terus Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan koci. Terus Ibu juga sudah mengarahkan koci melakukan solusi dari rencana aksi nyata yang akan dijalankan oleh koci. Selain itu juga menurut pribadi saya, Ibu Ana ini sudah cukup fokus nih terhadap coachingnya Ibu tadi. Dengan menghadirkan kesadaran penuh, sudah mendengarkan aktif, dan mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Seperti itu Ibu ya. Ya, Menurut catatan saya juga, jadi Ibu ini sudah menjadi coach yang luar biasa sekali kalau menurut saya. Menjadi coach yang luar alhamdulillah. biasa sekali. Dan apa yang Ibu lakukan hari ini, itu semoga bisa bermanfaat untuk coachingnya. Untuk coachingnya nanti, dan semoga juga Ibu bisa lebih sukses lagi dari sekarang, bisa menjadi coach yang profesional, yang bisa memberikan rasa bahagia bagi coachingnya, seperti itu Ibu. Itu yang dari catatan saya sendiri pribadi. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, mungkin itu saja hasil kita observasi saya hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu, bukan hanya pada saat kita melakukan observasi ini, bisa mungkin di tempat lain atau nanti kita keliling-keliling jalan-jalan kemana gitu Bu, biar bukan hanya lewat Zoom saja Bu Aduh. ya. Baik, Bu Mas Kana. Luar biasa ini. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Ya, sama-sama Bu Mas Kana. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.